Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini saya lagi panen cabai. Alhamdulillah di musim hujan ini kita lihat saja langsung ya, tanaman cabai saya tuh nggak ada yang namanya serangan patek atau busuk buah ya. Sedap teman-teman, itu salah satu hasil dari perawatan ya, selama musim hujan. Bisa dilihat di sini hampir semuanya ya, daun-daunnya tinggal kurang lurus ya. Harus kita fokus sama panen sama buahnya. Pada video kali ini kita nggak membahas tentang cabai ya. Ini cuma kebetulan aja saya lagi panen ya. Alhamdulillah buat coba hari ini ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan tanam, terutama petani rumah seperti saya. Kemungkinan kalau skala besar itu lebih perhatiannya lebih lagi gitu. Mungkin ini untuk khususnya untuk petani rumah seperti saya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat bercocok tanam yaitu intinya yang pertama yang umum ya, yang umum bisa dilihat itu drainase air ya. Drainase air di mana di saat hujan datang kemungkinan si media tanam itu sering kena air hujan, bisa menjadi lembab dikarenakan medianya ini kebanyakan air. Maka dari itu agar airnya itu tidak menggenang, kita harus perhatikan drainase airnya. Ini juga udah pernah beberapa kali saya bahas dalam video sebelumnya ya, bisa disisipkan di deskripsi. Yang keduanya adalah metode pemupukannya. Kita pernah jelaskan juga dalam metode pemupukan di waktu musim hujan itu yang sebaiknya itu harus disemprot. Kita gunakan project sekarang disemprot ke bagian disemprot ke bagian bahan atau daun. Karena di bagian daun juga mempunyai stomata ya, atau juga bisa ditaburkan atau dibenamkan ya pada media tanam. Yang jelas metode pemupukan sendiri itu sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya ya. Nanti bisa teman-teman scroll atau saya sisipkan di deskripsi ya. Di antaranya yang penting itu media pemupukan itu selain disemprot, dikubur dan dibenamkan, itu intinya kurangi cara pemupukan dengan cara dikocor ya, karena kembali kepada yang tadi, di musim hujan ini media tanam mudah lembab dan menghindari genangan air. Di samping kita memperhatikan drainase air, kita juga harus memperhatikan metode pemupukan. Dan yang tahap selanjutnya atau tahap ketiga yaitu kurangi pupuk yang mengandung unsur N atau unsur nitrogen. Unsur nitrogen itu sendiri karena pada musim hujan ini kandungan air hujan itu mengandung unsur N yang bagus ya, unsur nitrogen, sehingga kalau misalnya kita melakukan pemupukan tanpa memperhatikan kadarnya, tanpa memperhatikan unsur-unsurnya itu bisa jadi kita kelebihan nitrogen yang mungkin mengakibatkan itu nutrisi atau unsur hara tidak berimbang ya. Mungkin saya akan membuat lagi videonya ya, kalau bagaimana tanaman itu kelebihan unsur N itu kayak gimana ya. Mungkin teman-teman juga di sini udah banyak yang tahu ya. Dan tahap selanjutnya adalah tahap keempat ya. Di samping kita mengurangi unsur N atau unsur nitrogen pada pupuk dan perawatan kita, kita juga memperbaiki unsur haranya dan memperbanyak unsur hara makro, itu seperti mengaplikasikan unsur hara yang mengandung unsur hara K ya, unsur K kalau bahasa ininya mah. Unsur K itu unsur kalium ya, unsur kalium, unsur kalsium dan juga fosfor ya, agar ini kebutuhan tanaman itu bisa berimbang ya. Dikarenakan kembali kepada yang tadi, dikarenakan musim hujan itu mengandung unsur N, unsur nitrogen. Kandungan hujan itu mengandung kandungan nitrogen yang tinggi ya. Dan langkah lebih baiknya di samping itu kita menyeimbangkan dengan kebutuhan tanaman seperti unsur fosfor dan kalsium ya.
dan seperti unsur-unsur makro lainnya itu. Yang jelas kalau di musim hujan itu kebutuhan unsur hara tanaman itu lebih ke unsur makro ya, unsur hara yang kebutuhan unsur hara yang berlebih itu ya. Dan samping pemupukan, kita juga di tahap berikutnya ada tahap 5 itu perawatan dan penanggulangan, dimana perawatan dan penanggulangan itu ya selain kita mensortir seperti bagian-bagian tanaman yang kira-kira ada daun menguning, busuk buah atau serangan patik, itu harus kita sering-sering lihat di saat tanaman kita masuk fase generatif atau fase pembuahan itu. Walaupun di sekitaran saya yang bisa dilihat dari awal video tadi itu hampir nggak ada ya busuk buah atau serangan patik, terlebih di pohon cabai saya, di tanaman cabai saya. Tapi tetap saya harus melakukan perawatan, yaitu pensortiran. Kalau ada 1 atau 2 itu serangan patik atau busuk buah itu, karena serangan itu hebat sekali. Bisa kita biarkan ataupun jatuh di bawah tanaman, di bawah pohon, itu bisa bisa menyebar lah gitu. Dan juga kita sering-sering sortir daun menguning dan pencegahan lainnya. Intinya pencegahan di sini dalam perawatan di sini adalah mencegah dengan cara menyiapkan pestisida atau secara kimia atau secara organik ya. Kalau saran saya sih lebih ke organik, karena itu kalau organik itu bersifatnya walaupun lambat tapi sifatnya jangka panjang ya. Lain hal dengan kimia, apalagi kimia sintetis dan atau sebagai pestisida atau insektisida lainnya. Dan saya juga pernah membuat ya pestisida alami, pestisida organik versi saya. Bisa di scroll ke video-video sebelumnya, juga insya Allah saya sisipkan di deskripsi ya. Dan juga itulah yang tahap yang kelima, yang perawatan atau penanggulangan, yaitu perawatan dalam penyemprotan pestisida atau insektisida seminggu sekali. Mungkin durasinya kalau musim hujan itu bisa seminggu 2 kali ya, tergantung pada area dan tanaman dan juga penyakit tanaman tersebut. Karena rata-rata di musim hujan itu hamanya lebih ke penyakit tanaman ya, dibanding dengan hama-hama kayak daun menggulung dan sebatas serangan jamur patogen dan lainnya. Sama aja mungkin tamulaput dan lainnya juga. Itu cara menghindarinya ya, kita melakukan perawatan, penyemprotan tiap durasi seminggu 2 kali, bisa juga seminggu sekali, tergantung pada kebutuhan tanaman teman-teman semua. Nah itu tadi masing-masing ya tahap-tahap perawatan, hal-hal yang diperlukan saat bercocok tanam di musim hujan itu. Sekali lagi ya, yang pertama adalah perhatikan drainasi air. Yang kedua, metode pemupukan yang benar, yang disarankan, yang baik di musim hujan. Yang ketiga, mengurangi pupuk yang mengandung unsur N atau unsur nitrogen. Yang keempat, lebih banyak menambahkan unsur hara yang mengandung kalium dan kalsium. Dan yang kelima itu perawatan dan penanggulangan. Dalam pengertian kita merawat tanaman dan menanggulangi serangan hama dan penyakit yang khususnya di musim hujan ini lebih banyak menyerang tanaman-tanaman kita. Intinya kembali kepada kita, kembali perawatan kita. Insya Allah namanya hujan itu berkah. Dan cukup untuk video kali ini, walaupun agak belibet ya keterangannya. Semoga teman-teman di sini mengerti. Semoga video ini bermanfaat. Maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang masuk di teman-teman, bisa kita diskusi di kolom komentar. Insya Allah di sini saya juga sama-sama belajar. Ya, kita belajar bareng-bareng bertani, baik secara rumahan atau secara berkebun besar. Apalagi di musim hujan ini banyak kendala dan banyak masalah dan lainnya, terlebih seperti pemula seperti saya dan teman-teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.